Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat SIBCCK. Terima kasih kerana masih setia bersama-sama dengan kami di ibadah online kita pada hari ini. Jangan lupa untuk mengajak seisi keluarga Anda dan juga seisi rumah Anda untuk beribadah bersama. Dan juga Anda boleh sharekan link ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga diberkati lewat firman Tuhan dan juga puji sembah pada hari ini. Baiklah, walau dimanapun Anda berada pada saat ini, tetap setia dan tetap semangat. Amin. Dan juga saya ingin welcome kepada mereka yang mungkin pertama kali berada di ibadah online SIBCCK ini. Jika ada, welcome to SIBCCK. Kami sangat berbesar hati mengalu-alukan kehadiran saudara baru di tempat ini. Kami juga ingin mengajak Anda untuk mengisi borang jemaat baru seperti yang tertera. Ataupun Anda boleh dapatkan borang jemaat baru di ruangan description di bawah ataupun di ruangan chat box. Pihak gereja akan hubungi Anda untuk maklumat lebih lanjut. Jika Anda mempunyai sebarang perkara doa yang ingin didoakan, Anda boleh menghantar perkara doa tersebut di borang yang tertera, ataupun Anda boleh mendapatkan borang tersebut di ruangan description di bawah ataupun di ruangan chat box. Dan pihak gereja akan menghubungi Anda untuk mendoakan Anda. Seterusnya, jika Anda ingin dibaptis ataupun Anda sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat Anda boleh isi borang seperti yang tertera. Ataupun Anda boleh dapatkan borang tersebut di ruangan description dan di ruangan chat box. Pihak gereja akan menghubungi Anda untuk maklumat lebih lanjut. Minggu ini merupakan perpuluhan minggu kedua, jadi bagi mereka yang sudah mendapat berkatnya, Anda boleh mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milik Tuhan di account yang tertera. Dan jangan lupa untuk menghantar receipt, sertakan dengan nota, yaitu untuk uang persepuluhan atau uang persembahan kepada bendahari gereja, yaitu Deke Roger, di WhatsApp. Dan mari kita semua bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita memulakan ibadah kita. Dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Oh haleluya Bapa kami yang di surga, Engkau yang kami tinggikan di bumi dan di surga ya Bapa. Bapa ya Tuhan, pada saat ini kami mengembalikan ucapan syukur kami ya Tuhan kepada Engkau, karena Engkau telah memelihara kami sepanjang minggu ini dan juga sepanjang hidup kami ya Tuhan. Bapa ya Tuhan, pada saat ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu untuk kami dapat beribadah bersama keluarga kami pada hari ini ya Bapa. Bapa ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu agar setiap renungan, pujian, penyembahan ini adalah sesuai dengan apa yang telah Engkau letakkan kepada hati anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa ya Tuhan, kami serahkan juga ya Tuhan setiap mereka yang melayani ya Tuhan. Engkau urapi mereka ya Tuhan agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawab mereka untuk melayani Engkau ya Tuhan dengan baik ya Bapa. Bapa ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau serahkan ya Tuhan renungan firman Tuhan yang akan didengar, yang akan disampaikan sebentar lagi oleh hamba-Mu, agar itu menjadi berkat buat kami jemaatnya Tuhan di SIBCCK ini ya Tuhan, agar kami dapat menerimanya dengan baik, memahaminya dengan baik ya Bapa, dan juga dapat mengaplikasikan hal ini dalam kehidupan seharian kami ya Tuhan, lebih-lebih lagi di masa-masa yang mencabar seperti ini. Bapa ya Tuhan, kami serahkan juga ya Tuhan bagi jemaat kami yang dalam keadaan yang tidak sehat ya Bapa. Engkau kuatkan mereka ya Tuhan, mereka dalam keadaan lemah, Engkau sembuhkan ya Bapa dengan bilur-bilur dan kuasa-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan dengan kuasa-Mu ya Tuhan akan menyembuhkan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Oh haleluya Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa buat pemeliharaan, perlindungan buat jemaat-Mu di SIBCCK ini ya Tuhan, agar mereka Engkau memelihara mereka daripada sebarang kuasa-kuasa kegelapan atau kejahatan yang coba mengganggu ketenteraman keluarga ataupun seisi rumah itu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Haleluya Bapa kami di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas semua yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Oh haleluya Bapa kami di surga. Bapa ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami buka acara kami pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus, dan mari kita semua anak-anak yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri dan memuji Tuhan.
Shalom semua saudara, apa kabar semuanya? Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus saudara. Sebab Dia Allah yang perkasa, di dalamnya ada kuasa yang dahsyat saudara. Dia adalah menara yang teguh, Dia adalah kota benteng perlindungan bagi kita semua. Dia termulia saudara, Dia sangat perkasa. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini. Katakan bersama-sama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa saudara. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita katakan sekali lagi. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa Tuhan, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. di dalam namanya ada kuasa saudara. Nama yang membebaskan kita semua. Segala kuasa tunduk pada namanya. Dia adalah Tuhan segala Tuhan saudara. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Katakan segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. mari kita sama-sama beri tepuk tangan untuk kita Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama merayakan kemenangan kuasa dari Raja Mulia saudara. Yang di rumah mari kita sama-sama bertepuk tangan dengan sorak-sorai, dengan kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan sekali lagi saudara. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Are you ready? 3, 2, 1. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan terpujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Engkau yang memberi kemenangan. Bawa kami lebih dekat lagi ya Bapa. Kami rindu untuk mendengar suara-Mu ya Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih
kita sama-sama menaikkan pujian ini. Penuhi hatiku, penuhi hati kami ya Bapa, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, bawa kami lebih dekat lagi ya Bapa. Dalam hati-Mu ku rindu mendengar, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari sama-sama angkat tangan bersama-sama. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom dan selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah pada minggu ini. Kepada keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita sangat bersyukur kita boleh berada bersama dan menghadiri bersama dalam ibadah pada hari ini. Itu semua adalah karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita setiap pribadi. Puji Tuhan, minggu ini kita akan belajar dengan tema firman Tuhan yang saya sediakan dan juga menjadi satu penekanan pada bulan ini adalah perjumpaan dengan Tuhan di dalam rumah, atau dalam bahasa yang lain yaitu perjumpaan Tuhan di dalam home, yaitu keluarga. Puji Tuhan. Kita melihat kebenaran firman Tuhan sebagai dasar dari khotbah hari ini yang saya petik di dalam kitab Filemon pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat kedua dan juga ayat yang ketiga. Filemon pasal 1 ayat 1 sehingga ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami menaikkan segala pujian dan syukur kepada Tuhan
pada hari ini, karena Engkau memberikan kami kesempatan, peluang untuk kami boleh meneruskan hidup ini. Kami boleh menikmati nafas yang Engkau Tuhan berikan kepada kami setiap pribadi. Kami percaya semua ini adalah karena kebaikan, kemurahan, dan juga penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar ini kami akan belajar dan mendengar dari firman Tuhan, dan menjadi satu firman yang akan mendorong kami, yang memberikan kami kesegaran, kekuatan, dan juga makanan rohani kami. Kami doakan supaya sepanjang kami belajar dan mendengar firman Tuhan ini, kami memohon Roh Kudus untuk memberikan kami penterjemahan atau pemahaman dari pemberitaan dari firman ini, sehingga setiap apa yang kami dengar dari firman ini adalah bersumber dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami doa supaya pemberitaan ini hanya Yesus yang ditinggi dan dipermuliakan, dan juga kiranya menjadi berkat bagi kami seluruh keluarga jemaat Tuhan di SIB CCK di tempat ini ya Tuhan. Dan kami akan menjadi berkat kepada community dan juga seluruh dimanapun kami berada, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, sebelum saya akan masuk di dalam pembahasan secara khusus di dalam teks yang kita baca ini, saya sangat tertarik dengan kalimat atau perkataan rumah ini dalam terjemahan atau dari bahasa Inggris. Karena terjemahan atau dari bahasa Inggris itu diberi dengan dua perkataan, yaitu perkataan pertama dia merujuk kepada house, yang kedua dia merujuk kepada home. Haleluya. Tetapi di dalam bahasa Malaysia hanya menggunakan satu perkataan, yaitu rumah. Mari kita melihat dulu definisi dari akar kata atau pemahaman pengertian dari kata house. Kata house digunakan untuk menyatakan rumah atau tempat tinggal yang merujuk pada bangunan fisik, mulai dari bentuk seperti pondok, rumah kecil, dan rumah pada umumnya itu disebut house. Boleh menggunakan kata house ketika menjelaskan bangunan atau menyatakan merujuk kepada bangunan tempat tinggal atau yang didiami secara fisik dan dapat dilihat. Kata house ini juga digunakan pada bangunan tempat tinggal seseorang ataupun yang tidak didiami, artinya dalam keadaan yang kosong. Semua itu dipanggil house. Nah, kita lihat di dalam perkataan yang lain, yaitu home. Penggunaan kata home yaitu lebih merujuk kepada perasaan emosional. Home digunakan untuk menyatakan tempat yang membuat seseorang merasa layak dan rasa nyaman. Rumah dengan kehangatan, ikatan keluarga di dalamnya yang membuat kita merasa sangat nyaman adalah home. Home tidak selalu berhubungan dengan bangunan secara fisik. Kata home boleh juga digunakan untuk menyatakan daerah asal, community, atau sesuatu tempat lain yang boleh memberikan kenyamanan dan juga memiliki keterikatan
secara emosi. Haleluya. Tapi hari ini saya akan merujuk kepada dua kata ini, yaitu house dan home. Itu yang saya mau sampaikan dalam khotbah pada hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, musim pandemik ini seluruh kegiatan rohani kita atau program-program rohani kita hanya dapat dibuat atau dilakukan di dalam rumah. Berarti ini kesempatan dan masa Tuhan untuk memulihkan keluarga, untuk masuk di dalam penuaian jiwa dan mengerjakan pelayanan yang lebih mencabar menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Masa ini adalah masa bahwa kita perlu fokus untuk melayani keluarga kita. Kita memperlengkapi keluarga kita dalam perkara-perkara rohani. Mungkin selama ini kita asik atau sibuk melayani yang di luar dari keluarga atau di rumah kita. Tetapi dalam kesempatan dan peluang di musim pandemik ini, dalam musim kita lockdown ini adalah satu kesempatan dan peluang kita untuk kembali memulihkan keluarga kita dan kembali untuk memperbaharui keluarga kita untuk menitik beratkan dalam pelayanan ibadah di dalam keluarga. Karena perlu kita menitik berat ini atau mengutamakan ini dalam pelayanan keluarga kita, supaya di dalam pelayanan kita ada keseimbangan. Pelayanan di dalam keluarga dan pelayanan di dalam gereja. Tidak mungkin kita hanya berfokus kepada pelayanan yang ada di dalam gereja kita dan kita lupa untuk pelayanan di dalam rumah kita, dalam home kita. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi mari kita melihat di sini satu pelayanan yang sangat penting, peluang. Dan ini bukan sesuatu yang awal dan juga mungkin kita katakan nanti selesai dalam lockdown atau pandemik ini, maka kita akan berhenti atau tidak akan mengaktifkannya. Bukan begitu maksud saya, tetapi ini awalnya, permulaan langkahnya untuk kita meneruskan pelayanan-pelayanan di dalam keluarga kita, supaya kita dapat menguat keluarga kita, supaya kesan dan impaknya itu kepada juga gereja kita. Kalau keluarga kuat, gereja juga kuat. Kalau keluarga tidak kuat, bagaimana gereja kita akan kuat? Sebab itu akan mempengaruhi semuanya. Nah, saudara, perlu kita sadari bahwa keluarga adalah sebuah gereja yang kecil, tempat bermulanya proses pembentukan dan pertumbuhan iman. Dengan harapan keluarga akan mengalami kuasa Tuhan. Haleluya. Perjumpaan dengan Tuhan di dalam rumah. Mari kita simak di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan simak bersama-sama alasan dari firman Tuhan bahwa di dalam rumah ada perjumpaan dengan Tuhan melalui kuasanya, kebenarannya, dan kasihnya. Haleluya. Alasan yang pertama, mari kita perhatikan alasan yang pertama di sini adalah keluarga adalah idea dan karya Tuhan dari awal atau dari mulanya. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18 sehingga ayat yang ke-25. Saya hanya baca ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bermulalah keluarga di sini. Disinilah awalnya keluarga. Allah sendiri yang menciptanya. Allah sendiri punya idea untuk
menyediakan keluarga pada mulanya. Nah, kita lihat di sini bahwa keluarga itu adalah ide dan karya Tuhan dari awal. Haleluya. Nah, itu sebabnya mari kita melihat bahwa rumah itu adalah tempat perjumpaan kuasa Tuhan. Tempat kita mengalami kebenaran dan kasih Tuhan. Itu seharusnya perlu dialami di dalam keluarga. Itu perlu diawali dari keluarga. Kita mengharapkan, kita punya iman dan pengharapan kita supaya keluarga mengalami, seluruh keluarga besar di jemaat Tuhan di SBCK ini. Kita mau supaya kita, setiap keluarga-keluarga kecil ini akan mengalami kuasa Tuhan, mengalami kebenaran dan kasih Tuhan. Kita tidak mau menginginkan keluarga-keluarga kita hanya mengharapkan gereja yang menjadi satu tempat mereka hanya mendapatkan sumber atau hanya mendapatkan pendidikan, pengajaran dari firman Tuhan. Sepatutnya adalah dia bermula dari keluarga. Itu sebabnya kita menitik beratkan keluarga, pelayanan keluarga. Di dalam setiap keluarga-keluarga kecil ini, kita harus menanam nilai dalam kerohanian kita bermula dari keluarga. Kalau kita rindu keluarga kita, generasi kita, dan keturunan-keturunan kita diberkati Tuhan dan menjadi generasi yang takut akan Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, maka kita harus meletakkan juga menjadi perkara penting untuk melayani keluarga. Karena keluarga ini adalah hasil dari ide dan karya Tuhan sendiri. Saudara, seperti mana di dalam pembacaan kita dalam kitab Filemon ini, bahwa Filemon dia begitu senang dan murah hati dan rendah hati dan memiliki hati hamba dan sedia menjadi pelayan, menjadi anak Tuhan yang menjadi seorang yang menjadi pendukung di dalam pelayanan Tuhan. Dia membuka rumahnya menjadi tempat pusat ibadah dalam keluarganya. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang kedua, dia katakan, dan kepada Afia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Nah, jemaat di rumahmu, ada perkataan rumahmu. Mu di sini ialah merujuk kepada Filemon sendiri, rumah tempat tinggal Filemon, di mana Filemon punya rumah diadakannya atau disediakannya sebagai satu tempat melakukan kegiatan atau ibadah. Dia menyediakan rumahnya, dia buka rumahnya menjadi tempat beribadah seluruh ahli keluarganya. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa Filemon ini adalah seorang pribadi yang pada dahulunya bukan orang Kristen. Tetapi setelah dia mengenal Yesus, setelah dia sudah memberi hidupnya kepada Tuhan, maka dia senang sekali untuk membuka rumahnya, memulakan pelayanan pada awalnya di dalam rumah. Puji Tuhan. Nah, saya juga mengharapkan kepada kita, seluruh keluarga-keluarga kita, supaya mari kita menitik beratkan buka rumah kita menjadi tempat pusat di dalam ibadah di dalam keluarga. Jadi ibadah kita bukan hanya kita melihat kepada di dalam bangunan atau gedung gereja kita, di ruang gereja kita yang besar. Tetapi dia bermula dari rumah kita. Itu yang disebut gereja kecil adalah keluarga. Gereja besar, gedung besar, gereja tempat kita beribadah itu mungkin tidak akan terhasil kalau tidak bermula dari keluarga. Dan itu sebabnya perlu ada keseimbangan di dalam kerohanian kita, aktiviti, program di dalam kerohanian kita adalah kita tidak boleh mengabaikan keluarga kita. Karena kita mau menyediakan rumah keluarga kita menjadi satu tempat
ibadah, kegiatan-kegiatan rohani, supaya kita dapat melayani keluarga-keluarga kita. Haleluya. Inilah yang menjadi teladan dan pelajaran kita yang dilakukan, yang dibuat oleh Filemon di sini. Puji Tuhan. Saya sangat senang dan diberkati dengan dalam pembacaan ini. Filemon begitu antusias, begitu bersemangat, begitu berkomitmen untuk mengadakan menjadi satu kesaksian contoh kepada kita di dalam rumahnya ada ibadah. Haleluya. Mengapa Alkitab menitik beratkan pelayanan di dalam rumah? Perlu kita perhatikan di sini bahwa keluarga itu sensitif dan terdedah dengan krisis. Jadi kalau keluarga itu akan mengalami krisis, kalau mereka tidak diperlengkapi dengan pengajaran dari dasar kebenaran dari firman Tuhan, keluarga ini boleh saja akan menjadi rosak, menjadi hancur, menjadi perpecahan. Dan kasarnya ini juga kepada gereja kita. Kalau keluarga ini tidak kuat, tidak diperlengkapi, gereja kita tidak mungkin akan menjadi maju. Jadi itu sebabnya mari ambil bahagian, ambil tanggung jawab. Kita berfungsi mengadakan keluarga kita menjadi satu tempat ibadah. Kita sudah bersedia atau kita sudah bersepakat bersama setiap seminggu itu kita asingkan Isnin malam untuk mengadakan ibadah keluarga yang juga disebut dengan mesbah keluarga. Itu kesempatan dan peluang kita untuk melayani keluarga kita, istri, anak-anak kita, suami kita. Kalau suami tidak dapat berfungsi, dan boleh istri untuk menolong, untuk menjadi mentor kita, atau menjadi guru kita, atau menjadi pemimpin kita, mengambil alih di dalam pelayanan seperti ini. Bukan mengambil otoriti, tetapi menolong pelayanan suami atau bapak-bapak. Karena kita sudah banyak mendengarkan bapak itu harus berfungsi menjadi imam. Imam itu adalah siap melayani keluarganya, yang akan memberkati keluarganya, dan dia berperanan sebagai imam di dalam keluarga. Puji Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh Filemon di sini. Kita ada satu pelajaran yang kita dapat di dalam tema ini adalah Filemon sendiri. Puji Tuhan. Jadi kita perlu fokus melayani keluarga kita supaya saat krisis akan melanda, saat krisis berlaku dalam keluarga, kita sudah dipersiapkan. Kita tidak lagi merasa terkejut, kita tidak lagi rasa panik, kita tidak terburu-buru dengan keputusan-keputusan yang membabi buta atau keputusan-keputusan yang tidak tepat, yang tidak berkenaan kepada Tuhan. Kita akan melihat merujuk kepada firman Tuhan, dan kita sudah diperlengkapi dalam pengajaran-pengajaran ini. Jadi kita harus fokus melayani di dalam keluarga kita, supaya keluarga kita tatkala berhadapan dengan krisis, berhadapan dengan situasi-situasi yang berat, kita tidak akan rasa gentar dan takut, sebab kita berdiri dengan dasar dari firman Tuhan. Seperti di dalam Mazmur 121 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-8. Yang kita lihat di situ adalah menjadi pergumulan pemazmur atau Daud sendiri ketika dia berhadapan dengan ketakutan, kekhawatiran, dalam keadaan kebimbangan. Di situ dia melihat di situ satu peranan Tuhan di dalam keluarga, bahwa Tuhan itu sumber pertolongan dan penjaga. Puji Tuhan. Alasan yang kedua, keluarga menjadi sasaran iblis. Mengapa kita menitik beratkan pelayanan di dalam keluarga kita? Sasaran iblis itu adalah keluarga. Jadi perlu kita menanam
hal-hal rohani kepada keluarga kita, firman-firman yang hidup, yang remah, yang menjadi kekuatan kepada keluarga kita. Saat iblis akan menyerang keluarga kita, kita tidak akan takut, kita tidak akan lagi merasa gentar. Kenapa? Karena kita tahu kita sudah diperlengkapi dengan kebenaran dari firman Tuhan. Itu boleh kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 dan juga ayat yang ke-9. Nah, alasan yang ketiga yang kita lihat di sini dalam mengapa Alkitab menjadi titik berat kita dalam pelayanan dalam keluarga ialah keluarga itu milik Tuhan. Perlu kita pahami di sini, keluarga itu milik Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Imamat 26 ayat yang ke-12c, bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Jadi Dia yang menjadi milik kita. Dia pemilik dari keluarga kita. Jadi keluarga kita adalah miliknya. Jadi kepunyaannya lah kita. Keluarga kita adalah Tuhan yang menjadi ownernya. Tuhanlah yang menjadi pemiliknya. Dan seterusnya kita lihat di sini kenapa kita menitik beratkan pelayanan di dalam keluarga. Keluarga itu sudah dibayar dengan harga yang mahal. Kita sudah ditebus dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus. Darah Yesus itu adalah darah yang paling mahal, yang tidak dapat dibayar, tidak dapat diganti dengan darah kita. Sebab darah kita darah yang sudah berdosa. Darah kita adalah darah yang sudah terkutuk. Hanya satu darah yang dapat memulihkan kita. Hanya ada satu darah yang dapat menyuci dan menguduskan kita, yaitu darah Yesus. Jadi darah itu sangat mahal, tidak ternilai harganya. Darahnya adalah darah yang kudus adanya. Itu sebabnya kita sudah dibayar dengan harga yang mahal. Tidak dapat dibeli dengan emas, perak, atau dengan apapun. Harta milik kita yang kita anggap mungkin sangat berharga tidak dapat dibayar, diganti. Karena darah itu adalah darah yang kudus, yang dari surga, yang dari Bapa. Terima kasih untuk pembayaran dari darah Yesus, untuk penebusan dari darah Yesus untuk kita. Kita sudah diselamat, kita sudah diampuni, itu semua karena darah Yesus. Jadi sangat mahal. Alasan yang berikutnya bahwa keluarga diumpamakan sang mempelai atau pengantin perempuan bagi Kristus. Nah, itu sebabnya mengapa kita menitik beratkan pelayanan ini dalam keluarga. Karena keluarga itu diumpamakan atau digambarkan sang mempelai perempuan atau pengantin perempuan, dan Kristuslah pengantin laki-lakinya. Jadi kita lihat di sini, sebelum sang mempelai laki-laki itu akan datang untuk menjemput kita, untuk dapat membawa kita bersama dengan kediamannya, tempat tinggalnya di surga itu, maka kita sebagai pengantin perempuan itu atau mempelai perempuan, kita perlu melengkapi kehidupan kita dengan kebenaran dari firman Tuhan. Nilai-nilai dari Alkitab dia perlu untuk ditanam di dalam keluarga kita. Supaya keluarga kita, waktu pengantin akan datang dan memanggil kita, menjemput kita, maka kita sudah dipersiapkan dan kita diperlengkapi dan kita akan dapat bersama dengan Tuhan. Haleluya. Perhatikan keluargamu. Perhatikan seluruh ahli-ahli di dalam keluarga dan dalam rumahmu, supaya mereka adalah perlu untuk dibawa masuk di dalam pelayanan, di dalam ibadah, di dalam keluarga. Puji Tuhan. Kita lihat di sini untuk poin yang kedua dari tema kita tentang perjumpaan dengan Tuhan di dalam rumah. Nah, alasan yang kedua atau poin yang kedua, keluarga itu adalah tempat yang strategik untuk pemberitaan Injil.
Jadi tempat yang paling sesuai, tempat yang paling strategik untuk memberitakan Injil, kabar baik, pemberitaan kabar penyelamatan ini adalah bermula dari keluarga. Karena keluarga itu tempat yang strategik. Karena Allah yang awalnya yang membentuk, yang memulakan keluarga ini, dan Dia yang bersama dengan keluarga ini. Itu sebabnya di dalam Imamat 26 ayat yang ke-12 yang mengatakan, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Haleluya. Jadi Tuhan mau hadir di tengah-tengah keluarga kita. Berapa banyak di antara kita mau keluarganya memerlukan Tuhan hadir bersama? Tidak ada, mungkin tidak ada yang menolak kalau Tuhan Yesus yang akan datang dalam keluarga kita. Karena kalau Tuhan Yesus datang dalam rumah kita, berarti ada sesuatu berita baik yang akan Dia bawa kepada keluarga kita. Dia bukan membawa kita ke dalam hal-hal malapetaka. Tidak mungkin Dia membawa kita dalam hal-hal yang mengarah atau menuju kepada kebinasaan. Karena kehadiran Tuhan di dalam keluarga kita adalah mau memulih kita, mau memberkati kita, dan juga Dia membawa berita-berita, kabar-kabar yang baik kepada keluarga kita. Maukah saudara, Tuhan mau hadir bersama dengan keluargamu? Berapa banyak yang di antara kita mau Tuhan mau hadir di tengah-tengah keluarga kita? Hari ini, mari sediakan, bukakan rumahmu untuk memulakan ibadah di dalam rumahmu, untuk mengadakan dalam pelayanan-pelayanan yang ada di rumahmu. Jadi ibadah-ibadah kita perlu bermula dari keluarga. Disinilah kita akan bertemu dengan kuasa Tuhan. Disinilah kita akan mengalami kasih-Nya. Disinilah kita akan mengalami kebenaran firman Tuhan. Kita akan dapat mengerti sendiri dari kebenaran firman Tuhan. Disinilah kita akan bertumbuh. Disinilah kita akan dibentuk dan bermula dari keluarga. Puji Tuhan. Ada satu ayat lagi dalam Matius 18 ayat yang ke-20 yang menyatakan demikian. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah mereka. Haleluya. Wow. Siapakah yang 2, 3 orang yang berkumpul itu? Adalah pasangan, anak yang ada dalam keluarga itu. Jadi kalau dalam keluarga itu berkumpul, bersepakat, bersatu, berdoa, maka Tuhan katakan, aku hadir, aku ada di tengah-tengah mereka. Haleluya. Mari kita adakan ibadah dalam keluarga kita. Karena dalam ibadah kita yakin, kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Percayalah. Karena ini firman. Tuhan sendiri yang mengucapkannya. Jadi kalau Tuhan sendiri yang mengucapkannya, masakan Dia tidak menggenapi? Masakan Dia tidak menunaikan semua ini? Sebab apa yang diucapkan oleh Tuhan tidak boleh ditarik. Kenapa? Karena itulah satu keputusan yang tepat dan sempurna, keputusan yang terbaik untuk kebaikan saya dan saudara, untuk kebaikan dalam keluarga kita. Puji Tuhan. Kita lihat di sini keluarga tempat yang strategik dalam pemberitaan Injil dalam perkara yang kedua, yaitu strategik tempat penginjilan, pemuridan, dan juga penggembalaan. Haleluya. Jadi dalam keluarga ini dia sangat strategik dalam tempat penginjilan, misi, pemuridan, dan penggembalaan. Jadi kita sebagai keluarga, orang tua, dan juga bapak, imam yang dalam rumah, melayani keluarga kita. Kita menginjili keluarga kita. Ada ramai orang Kristen, dia lupa menginjili anak-anaknya, dia lupa menginjili istrinya, keluarganya. Karena dia mengharapkan orang lain yang dapat memimpin anak-anaknya untuk mengenal Tuhan. Padahal peranan dan juga tanggung jawab ini adalah bermula dari keluarga.
Keluarga perlu untuk memberitakan Injil kepada keluarga kita yang ada di rumah. Jadi perlu kita ada pengalaman pribadi, kita alami kuasa Tuhan yang mungkin menyebabkan kita tidak memberitakan Injil, tidak mengadakan ibadah, pemuridan, penggembalaan di dalam keluarga kita. Mungkin karena dari diri kita sendiri yang tidak bertumbuh di dalam iman kita, yang tidak mengenal kebenaran itu. Dan itu sebabnya hari ini kita sudah belajar dari pengalaman dan pelajaran kita dari apa yang dilakukan oleh Filemon di sini. Filemon di sini bukan secara spontan, bukan secara langsung dia terus jadi dia terus lahir saja jadi orang Kristen, bukan. Di dalam latar belakang pengenalan Filemon ini menjadi orang Kristen ini itu karena dia yang dapat dimenangkan oleh pelayanan oleh Paulus sendiri. Dan setelah itu Filemon menjadi penginjil, menjadi gembala, menjadi guru di dalam keluarganya. Itu sebabnya dia buka rumahnya menjadi pusat ibadah. Dia memulai pelayanannya di dalam keluarga. Puji Tuhan. Jadi mari kita akan bersama-sama mendukung pelayanan gereja Tuhan di CBCCK ini, supaya keluarga-keluarga kita benar-benar mengenal Tuhan dan kita mempraktikkan kebenaran-kebenaran itu dalam kehidupan sehari-hari kita dan terutama di dalam kehidupan kita setiap pribadi. Haleluya. Kita lihat keluarga tempat yang strategik untuk pemberitaan Injil yang ketiga. Sesuai di dalam ayat atau firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Ulangan 6 ayat yang ke-7 demikian. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Nah, di sini di dalam ayat ini sudah 2 dalam 1, yaitu house dan home. Haleluya. Nah, kita lihat di sini peranan fungsinya sudah ada di sini. Sudah menjadi package-nya untuk kita atau dasar atau modal bagi kita. Dan juga menjadi satu alasan bagi kita untuk menitik berat dalam keluarga kita, tempat pusat pengajaran di dalam hal-hal rohani. Jadi kita mengajar kepada keluarga kita di dalam rumah kita itu bukan 1-2 kali. Tetapi firman Tuhan katakannya, dia beritahu kepada kita, haruslah engkau mengajarnya berulang-ulang. Artinya bukan setakat 1 atau 2 kali, tetapi berkali-kali, berulang-ulang. Untuk diberitahu, diajar kepada anak-anakmu. Anak-anak itu berada di dalam rumah. Siapa yang ada di dalam rumah adalah keluarga kita. Puji Tuhan. Jadi inilah peranan kita, inilah tanggung jawab kita, supaya kita berfungsi untuk memurid, mengajar, mengembala di dalam keluarga kita, supaya kita memperlengkapi mereka. Dan saya percaya bahwa kalau ini akan menjadi kita lakukan bersama, maka percayalah gereja SIBCCK akan menjadi gereja yang bertumbuh kuat, sehat, dan berdampak. Wow, haleluya. Puji Tuhan. Nah, apa yang kita lakukan di dalam keluarga ini, inilah waktunya kita melayani keluarga kita. Layanilah keluarga kita dalam hal-hal rohani. Keluarga perlu diteguhkan, dikuatkan sebelum atau menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali ini. Keluarga kita perlu diperkuatkan. Tidak ada lagi waktu kita akan mempersalahkan keluarga kita. Ketika Tuhan Yesus hadir, ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita, maka keluarga kita bukan berada dalam keadaan kucak-kacir, tapi sudah bersedia. Haleluya. Ini yang menjadi kerinduan kita bersama. Kalau Tuhan datang, kita sudah siap. Jangan nanti Tuhan datang baru kita terkejut. Ini sudah terlambat. Sebelum terlambat itu, mari layani keluarga kita. Puji Tuhan. Amin.
bawa keluarga kita untuk dekat kepada Tuhan. Dan kita mengadakan mezbah keluarga. Ini sudah kita sepakati bersama. Isnin malam kita layani keluarga kita. Adakan persekutuan, ibadah di dalam keluarga kita. Walaupun mungkin tidak sempurna acara yang kita lakukan, kita berusaha untuk melakukan, menjalankan pelayanan ibadah di dalam keluarga kita. Itulah mezbah yang ada di dalam keluarga kita. Dengan adanya mezbah itu, kita menjemput kehadiran Tuhan ada di dalam keluarga kita. Dia menjadi penjaga kita, dia jadi pelindung, pemelihara kita, dan dia yang memberkati kita. Dan kita menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang menyenang mempermuliakan Tuhan, dan menjadi satu bentuk persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dalam Mazmur 127 ayat yang pertama, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Lihat di sini kalimat ini, perkataan ini. Kalau bukan Tuhan tidak hadir di dalam rumah kita, kalau bukan Tuhan tidak ada di tengah-tengah rumah kita, keluarga kita, maka semua usaha kita sia-sia. Kita membangun keluarga kita akan gagal. Kita akan menjadi fatal. Keluarga kita akan menjadi hancur kalau tidak ada Tuhan di dalam keluarga kita. Itu sebabnya kita perlu Tuhan ada di tengah-tengah kita, keluarga kita. Puji Tuhan. Keluarga Filemon menjadi satu rumah yang menjadi contoh bagi kita. Dia menjadikan rumahnya sebagai gereja kecil untuk tempat dia melayani keluarganya. Dia juga mulai melibatkan jiran, keluarga untuk beribadah bersama-sama secara kekeluargaan. Puji Tuhan. Pelayanan atau gereja yang wujud yang ada sekarang ini tidak mungkin dia muncul dengan terus menjadi sebuah bangunan gereja yang besar. Sekali lagi, dia akan bermula dari keluarga. Gereja kecil, kumpul-kumpul, mengadakan ibadah, akhirnya akan menjemput satu keluarga lagi, bergabung bersama. Akhirnya keluarga itu akan jadi berkat dan juga akan melipat ganda. Dan dia akan membuka ibadah dalam rumahnya. Dan akhirnya itu menjadi gereja kecil. Dan akhirnya akan menjadi satu perkembangan dan maju. Dan akhirnya bertumbuh. Dan akhirnya menjadi satu pertemuan yang besar. Dan muncullah gereja yang besar. Yang tempat kita beribadah di dalam ibadah yang besar atau ibadah raya atau ibadah umum. Kita lihat di sini bahwa Filemon begitu aktif di dalam melayani Tuhan. Dia menjadi rakan seperjuangan Paulus untuk mendukung pelayanan, membantu, menolong pelayanan di persekitaran atau di Kolosi secara khususnya. Kita lihat di situ, itu bermula dari keluarga Filemon sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk pelayanan kita di tempat ini, mari kita bermula dari keluarga kita. Kalau kita melihat keluarga atau pelayanan kita di gereja ini semakin akan berkembang, maju, bertumbuh, itu perlu diperkuatkan dari keluarga. Sebagai kesimpulan dari firman Tuhan yang kita belajar pada pagi hari ini, saya mendorong kita bersama supaya jadikan rumah kita tempat Tuhan hadir. Haleluya. Jadikan, persiapkan, buka rumah kita tempat Tuhan hadir. Jadikan rumah kita tempat penginjilan, pemuridan, dan juga penggembalaan. Jadikan rumah kita blessing that impact the community. Tempat kita menjadi satu impact kepada berkat kepada keluarga, rumah tangga, community yang lain. Haleluya. Jadikan rumah kita tempat
perjumpaan dengan kuasa Tuhan. Sesuai dengan tema kita pada minggu dan juga bulan ini adalah perjumpaan dengan Tuhan di dalam rumah. Jadi tidak sesuatu kebetulan dalam kejadian atau peristiwa dalam pandemik ini kita berada di dalam rumah. Ada tujuan Tuhan supaya kita kembali berfokus di dalam melayani keluarga-keluarga kita. Puji Tuhan. Terima kasih, kiranya berkat dan juga firman Tuhan yang kita belajar pada hari ini akan meneguh dan menguat dan menyegar kita untuk seluruh keluarga jemaat Tuhan di SIBCCK. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa, dan saya pimpin dalam doa yang kedengaran. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami belajar, yang kami dengar pada hari ini. Kami sudah belajar dari sesuatu perkara yang sangat penting, dari kebenaran dan alasan dari firman Tuhan. Mengapa kami menitik berat, mengapa kami melihat sesuatu pekerjaan atau pelayanan yang sangat penting di dalam keluarga. Karena keluarga itu adalah idea yang dari Tuhan dan juga karya dari Tuhan dari awalnya. Itu sebabnya apa yang Tuhan sudah jadikan, apa yang Tuhan sudah sediakan, itu adalah ada maksud yang mulia supaya keluarga ini selalu mempermuliakan Tuhan dan juga bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dipercayakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa supaya keluarga kami menjadi satu keluarga yang menjadi pusat atau sentral di dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena dalam keluarga lah tempat strategik untuk kami memberitakan kabar baik yang dari surga, kabar baik di dalam penyelamatan, penebusan, kabar baik di dalam pengampunan, di dalam dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya saat dan waktu ini kami mau supaya kami berfungsi sebagai orang tua, sebagai keluarga, pemimpin di dalam keluarga, untuk kami tetap menjalankan tanggung jawab kami, melayani keluarga kami, dan sehingga keluarga kami diperlengkapi, keluarga kami dipersiapkan dengan kebenaran dari pengajaran dari firman Tuhan secara alkitabiah. Dan kami akan bertumbuh, keluarga kami akan mengenal Tuhan, sehingga generasi ke generasi kami, mereka akan menjadi generasi yang mempermuliakan Tuhan, takut akan Tuhan, dan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan. Hamba mau berdoa supaya Tuhan terus berkati keluarga ini, pakai seluruh keluarga ini menjadi sarana untuk berdampak kepada keluarga-keluarga yang ada di dalam rumah mereka ya Tuhan. Setiap bapak-bapak Tuhan Engkau beri hikmat, Kau Tuhan memakai mereka untuk berfungsi menjadi imam, menjadi gembala, menjadi penginjil di dalam keluarga mereka, menjadi saksi, menjadi model, menjadi teladan yang baik. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Kami percaya berkat firman Tuhan yang kami dengar belajar hari ini sudah dapat memberikan kekuatan yang baru di dalam setiap kami yang mendengar dan belajar hari ini. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa supaya tolong kami Roh Kudus, kuatkan kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman ini. Maka firman ini akan hidup dalam kehidupan kami. Kami akan mempraktik di dalam keluarga kami dan juga seluruh tetangga atau komuniti kami. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Berkat damai sejahtera akan menyertai seluruh keluarga jemaat Tuhan di SIBCCK ini. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur semua ini. Haleluya. Semua jemaat yang diberkati, mari kita katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan sebentar tadi. Mari kita aplikasikan hal ini dalam kehidupan harian kita. Baiklah, kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jadi Anda boleh mempersiapkan
pemberiannya dan melakukan pemberian atas talian ataupun online transfer kepada akaun gereja seperti yang tertera. Ataupun Anda boleh dapatkan di ruangan description ataupun di ruangan chat box. Dan jangan lupa sertakan risit selepas online transfer dan hantar kepada Deacon Roger, yaitu bendahari gereja kita. Dan sertakan nota ataupun reference di risit sebagai uang persembahan ataupun uang perpuluhan untuk menjadi rujukan bendahari nanti. Dan sambil kita memberi, mari kita lihat info pada minggu ini.
Begitulah info mingguan kita pada minggu ini. Jika Anda terlepas sebarang info, Anda boleh dapatkan di buletin mingguan kita di ruangan description. Terdapat semua link yang diperlukan untuk kegunaan gereja. Ataupun Anda boleh ke flow.page/sibcck untuk dapatkan sumber-sumber yang diperlukan seperti buletin, slide khotbah, panduan komsel, dan lain-lain. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya ingin ucapkan terima kasih kerana Anda sudah setia bersama dengan kami dari awal hingga akhir ibadah ini. Jangan lupa, sekiranya Anda terlepas sebarang ibadah pada hari ini, Anda boleh tonton semula di YouTube kita, oke? Dan mari saya pimpin kita di dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Oh haleluya Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau telah memimpin kami dari awal hingga akhir ibadah ini ya Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu, atas pujian puji dan sembah ya Tuhan yang telah kami naikkan pada hari ini ya Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat dan anugerah yang telah Engkau sediakan kepada kami hari ini. Engkau beri kami hikmat dan pengertian yang baik ya Bapa, bagaimana kami dapat aplikasikan apa yang telah kami pelajari tadi di dalam kehidupan kami dan juga buat seluruh keluarga kami ya Tuhan. Bapa ya Tuhan, kami ucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada anak-anak-Mu yang telah melayani dan juga jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah pada hari ini ya Tuhan. Bapa ya Tuhan, kami serahkan juga ya Tuhan istirahat kami selepas ini dan juga aktiviti kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang menyertainya ya Tuhan dalam apapun aktiviti kami ya Tuhan selepas ini. Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami tutup ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama katakan amin. Sampai jumpa lagi di minggu hadapan. Bye.